Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1139 udah rilis. Jadi, without ngelang-langgan, it's time to react new chapter, oke? Tentunya versi kesayangan. Let's go. Judul chapter 1139 Mountain Eater. Ya, seperti yang kalian udah tahu semua ya, kalau julukan Mountain Eater ini itu merujuk ke salah satu tokoh legendaris, siapa lagi kalau bukan Scooper Gaban, atau orang yang dianggap sebagai tangan kiri dari mantan Raja Bajak Laut Gold di Roger. Wah, gimana deh? Setelah banyak teori dan pendapat sampai kita capek mungkin ya menunggu kemunculannya, akhirnya Odachi memang beneran muncul ini tokoh legendaris ke dalam cerita. Dan gak tanggung-tanggung, kemunculan Scooper Gaban diperlihatkan ketika momen lagi penting-pentingnya terjadi di Arc Elbaf. Kira-kira ada agenda apa nih dari Odachi? Lanjut ke bagian cover story. Yamato yang udah masuk ke volume 25 yang sekarang munculin sosok Busbu yang sedang memegang pedangnya. Karena di hadapannya udah ada dua orang yang ditangkap karena dianggap memberontak. Kalau dilihat dari siluetnya sih kemungkinan itu Peg-1 dan Ulti. Tapi kalaupun itu benar, kita masih gak tahu alasan kenapa ini semua terjadi. Sebenarnya apa yang direncanakan oleh para anak buah Kaido yang bertahan di negeri Wano Kuri? Semoga aja bukan yang hal membahayakan ya. And now masuk ke menu utama. Chapter sekarang tuh sebenarnya relatif lebih singkat dan fokusnya cuma sama kelompok Luffy yang sedang berada di kastil, yang masih sibuk nyari-nyari kunci dari Loki. Saking luasnya di tempat, sampai udah bawa rot aja ya, mereka masih kesulitan untuk menemukan tempat ruang hartanya. Walau emang gak lama dari situ ya, mereka bisa nemuin ruang takhta dari kerajaan Elbaf yang bisa kita lihat sama rusaknya kayak bangunan lainnya. Terus satu hal yang menarik dari momen ini ya, ialah gimana Luffy, Nami, Zoro, dan Rod yang sadar akan simbol ritual yang ada di dekat takhta raja. Dimana di sana sempat dimention juga sama Nami kalau di dunia One Piece sendiri, dia pernah baca kalau simbol itu sama kayak simbol ritual pemanggilan iblis yang ada di beberapa negara. Nah, yang jadi menarik, kita tuh tahu kan kalau Shamrock udah ngasih perintah untuk ngedatangin satu lagi orang buat ngebantu mereka nangkepin anak-anak raksasa di Elbaf, yang kemungkinan nantinya orang itu juga bakal muncul dari simbol ritual itu berada. Karena itu juga yang kayaknya jadi alasan kenapa simbol ritual ini masih ada. Ya, kayaknya ya, mungkin kerjanya mirip semacam portal untuk datang dan pergi. Nah, yang jadi pertanyaan tuh, apakah ada syarat untuk seorang bisa muncul di suatu tempat meski menggunakan lingkaran siri itu? Pasalnya kalau kita gunain contoh pula Egghead misalnya, kemunculan pertama kali dari Saint Saturn tuh bisa aja gak terlalu mengherankan. Secara Dr. Vegapunk sendiri emang terafiliasi sama pihak pemerintahan dunia. Jadi bisa aja ada semacam trigger yang udah disimpan yang ngebuat mereka bisa dengan mudah ngebuat lingkaran sihir dan datang ke tempat itu. Tapi lain halnya dengan Elbaf, karena sampai detik ini ya, kita masih belum tahu apakah sang raja yang mereka agung-agungkan, soalnya dianggap mencoba membawa Elbaf ke dunia luar. Namun mungkinkah dia sebenarnya ada bermain dengan pihak pemerintahan dunia? Atau malah itu cuma tuduhan tak berdasar doang? Well, lupakan hal itu dulu ya. Kita fokus lagi, gak lama dari momen itu muncullah satu sosok legendaris yang gak lain adalah Scooper Gaban. Atau yang kalau di Elbaf dia lebih dikenal dengan nama Yasan, orang yang juga partner dari Ripley dan ayah dari Kolon. Ya, ngelihat kemunculan dari Scooper Gaban di Elbaf ini cukup menarik memang. Banyak pembahasan langsung muncul juga berkat kemunculannya. Karena mulai dari Shanks yang kita ketahui juga bermarkas di Elbaf, yang berarti Scooper Gaban sendiri tuh udah familiar dengan nama Luffy. Soalnya Shanks pasti cerita ke Gaban sama halnya kayak dulu Rayleigh yang penasaran pengen ketemu Luffy setelah Shanks ngasih tahu dia terlebih dahulu. Dan momen yang sama bukan berarti tak akan terulang bukan? Walaupun di awal-awal kemunculannya Gaban ini justru malah banyak ngomongin tentang wanita dan cinta. Sebenarnya bukan gak ada maksud dari Odachi untuk nunjukin hal yang seperti ini. Pasalnya kalau kalian ingat ya, Gaban ini dianggap sebagai tangan kiri dari Roger, yang mana ngebuat kita mikir kalau kru topi jerami juga didesain mirip seperti kru Roger, di mana ada satu kapten yang kuat ditemani dua orang kru yang gak kalah monsternya. Ya, kalau di kru Roger ada Rayleigh dan Gaban, di Luffy ada Zoro dan Sanji. Makanya kemunculan dari Gaban ini ya bisa nunjukin bagaimana Sanji tumbuh nantinya setelah selesai berpetualangan dan menjadi salah satu sayap dari Luffy. Walau yang lebih menarik ya, dari kemunculan dari Scooper Gaban tuh jelas ya, bakal lebih ke lore dari God Valley. Secara kita mulai diperkenalkan lebih jauh tentang keluarga Vigarland, terus dia juga jelas ada hubungannya dengan Shanks, dan sama kayak Rayleigh dulu ya, Gaban pasti akan nge-compare Luffy dengan mantan kaptennya dahulu. Dan yang sedikit membedakan ya, mungkin bakal di Gaban yang akan mengetes apakah Luffy benar-benar sudah membangkitkan kekuatan Nika atau Joyboy terdahulu. Secara dia harusnya tahu kan, itu sebagai orang yang telah sampai ke pulau terakhir. Lanjut ke cerita ya, meski di awal
Berawal dengan basa-basi, tapi Aur Bakasencho dengan polosnya malah menanyakan posisi dari kunci Loki secara terang-terangan kepada Gaban. Hal yang sebenarnya gak aneh buat Gaban sih, setelah hidup berpetualang dengan Roger, karena dia sudah sering dikelilingin sama orang-orang yang suka dan sering berada dalam masalah. Makanya pada akhirnya Gaban pun memberitahu Rod untuk mendorong takhta Sigasana sang raja, yang ternyata menyimpan ruang rahasia di bawahnya. Ya, meski sudah mencoba untuk memperingati terlebih dahulu kepada Luffy dan Zoro tentang seberapa kuat Loki ini, sampai cuman Sengsla yang bisa menghentikannya. Tapi tanpa mencoba mengacukannya ya, bagi Luffy dan Zoro omongan seperti itu cuma bakal ngabisin waktu mereka doang. Ya, pada akhirnya Gaban kembali teringat akan sifat dari sang kapten yang emang gak peduli walau udah diperingati terlebih dahulu. Di sisi lainnya, Usopp dan yang lainnya dikagetkan dengan informasi kalau orang sama kuatnya dengan Rayleigh, orang yang menjadi tangan kiri dari Roger dulu, tinggal di Elbaf cukup lama. Di sini juga kita sedikit diceritain ya tentang bagaimana Gaban yang mendapat julukan pemakan gunung. Karena ternyata pernah ada satu momen ketika sang kapten sakit, Gaban sendirilah yang membawa Roger ke dokter di tengah pergunungan. Dimana di luar para bajak laut sudah mengintai dan Gaban seorang diri mengalahkan mereka semua. Sampai-sampai gak ada satupun pohon yang tersisa juga di gunung itu karena tertebang oleh kapak miliknya. Wow. Gak sabar kan seberapa ahli Gaban ini, dan benar gak dia ini lebih menguasai Hauso Kunohagi? And last, chapter 1139 ditutup dengan momen kelompok Luffy yang memasuki ruang harta dan melihat kunci dari Loki. Dimana disitu dijelasin ya kalau para pencuri aja sampai gak berani mengambil kunci dari Loki, walau mereka mencuri seluruh harta karun lainnya. Dan puncaknya Gaban melompat ke dekat kunci itu berada dan berkata, kalau kalian menginginkan kunci itu, maka kalian harus melewatiku terlebih dahulu. Ya, ujian secara langsung dari Gaban ke Luffy ternyata memang benar adanya, re. Kita ingat kan di awal pertemuan pertama Luffy dengan Rayleigh pun sempat bertanya sesuatu untuk menguji seberapa mirip Luffy dengan Roger. Belum lagi kita tahu Rayleigh di masa tuanya masih sanggup menahan Kizaru, dan paling baru ya bisa menyelamatkan buah Hancock dari tangan Kurohige walau bukan dengan pertarungan. Wow. Nah, sekarang apakah Luffy yang sudah membangkitkan mode nikahnya bakalan mampu melewati kekuatan dari Gaban, seorang yang dianggap sebagai tangan kiri dari Roger dan setara dengan Rayleigh? Ya, karena kalau Luffy belum bisa menahan Gaban, jelas kunci dari Loki gak bakal bisa dipertahanin, dan kalau Luffy kalah, kayaknya Rayleigh bakal diajak habis-habisan karena muridnya belum bisa ngalahin Gaban. Gimana nih menurut kalian? Terus yang menarik lebih lagi ya, minggu depan libur ya, jadi kita bakal ketemu One Piece 2 minggu lagi. Tapi gak apa-apa sih. So, see you next time. Adi sekarang melos, stay everyone, salam Animania.